Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan dan dimudahkan di dalam hidup kita sehari-hari, dan senantiasa kita diberi hidayah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di dalam ibadah kita menjadi mudah lantaran ilmu yang Allah berikan kepada kita. Amin, Allahumma amin. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, pembahasan kita kali ini masih berada pada Islam, iman, dan ihsan. Dalam kali ini kita akan membahas tentang haji. Karena kemarin kita membahas tentang puasa, maka kali ini akan kita bahas tentang haji. Karena salah satu di antara rukun Islam, dan Allah melalui Rasulnya letakkan haji ini adalah pada rukun Islam yang kelima. Jadi yang terakhir, yang kelima. Jadi dikatakan yang kelima itu adalah ketika seseorang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian telah melakukan sholat, lalu orang itu telah menunaikan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan, kemudian wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Jadi haji ini diletakkan di terakhir karena pelaksanaannya memang paling akhir. Bukan berarti kalau sudah menyelesaikan ibadah haji yang lain tidak lagi, tidak. Ini semuanya harus dilakukan. Mengucapkan 2 kalimat syahadat bahkan sehari semalam dilakukan berkali-kali. Setiap kali sholat kita membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian sholat juga kita lakukan berhari-hari. Zakat paling tidak zakat fitrah setahun sekali. Akan tetapi zakat mal bagi yang mampu. Kemudian puasa, dan ini juga kita lakukan setahun sekali, yaitu dilaksanakan 1 bulan. Dan yang terakhir haji, tapi dengan syarat man istata'a ilaihi sabila. Syaratnya adalah dia harus mampu menempuh perjalanan. Maka salah satu di antara syarat di sini yang kita sebut dengan istita'ah itu adalah syarat ada biaya untuk berangkat. Maka syaratnya itu melunasi ONH, kira-kira gitu. Kemudian syarat berikutnya dia aman dalam perjalanan, tidak masa perang, lalu badannya sehat, tidak sakit. Ini adalah istita'ah kesehatan namanya. Jadi orang dinyatakan istita'ah kesehatan kalau dokter atau petugas kesehatan menyatakan dirinya sehat. Oleh karena itu, hamil muda dan hamil tua tidak boleh berangkat haji. Kenapa? Istita'ah kesehatannya. Karena itu adalah resiko. Apa artinya? Rentan terjadi bahaya mendadak ketika seseorang hamil muda atau hamil tua. Yang seperti itu menurut kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat. Kemudian di samping istita'ah kesehatan, untuk sekarang ini adalah istita'ah kesempatan. Nah ini istita'ah kesempatan. Bukan berarti kalau kita punya duit kemudian terus daftar langsung berangkat bulan berikutnya atau tahun berikutnya. Belum tentu. Bisa 20 tahun yang akan datang. Itu lantaran ada istita'ah. Lalu ketika seseorang menunaikan ibadah haji ini, maka dia harus memahami manasik hajinya. Dia harus mengetahui cara-cara untuk menunaikan ibadah haji. Harus belajar dia. Walaupun haji ini adalah banyaknya adalah ibadah fisik. Walaupun haji ini di dalamnya terkumpul berbagai macam ibadah. Ibadah fisik juga, ibadah harta juga, kemudian ibadah rohani juga.
Jadi ketiga-tiganya ngumpul jadi satu di dalam ibadah haji ini. Oleh karena itu, seorang yang mau berangkat haji mesti harus belajar dulu manasik haji, kemudian badannya harus kuat, harus sehat, kemudian juga rohaninya, mentalnya juga harus siap. Jangan sampai berangkat di sini ingat, sampai di Mekah sudah nggak ingat lagi siapa namanya. Apa ada seperti itu? Ada, bisa terjadi yang seperti itu. Di Indonesia ingat namanya, sampai di Mekah sana nggak ingat lagi namanya. Karena apa? Rohaninya belum siap. Oleh karena itu seseorang yang mau menunaikan ibadah haji harus sudah siap baik fisik maupun mentalnya. Nah, apa sih sesungguhnya manfaat ibadah haji ini? Ibadah haji ini manfaatnya diantaranya adalah menyempurnakan rukun Islam kita. Setiap kaum muslimin ada kewajiban untuk menunaikan ibadah haji dengan syarat manistata'a ilaihi sabila, mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak mampu ya belum wajib untuk menunaikan ibadah haji. Dalam sebuah kitab namanya Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq Azza wa Jalla, Syekh Abdul Qadir Jilani pernah menjelaskan tentang haji ini. Beliau menyampaikan pada saat itu ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ada orang Badui menemui Rasulullah SAW, sampai orang ini bersumpah-sumpah di hadapan Rasulullah agar memperoleh jawaban yang benar tentang haji ini. Beliau sampaikan, wallahi bi abi wa ummi, demi Allah, demi ayah dan ibuku, sampai ngomong begitu. Ahbirna bi fadhail hajj, kasih tahu kami ya Rasul, apa manfaat menunaikan ibadah haji itu. Lalu Rasulullah jelaskan, qala na'am, ya aku akan jelaskan apa itu ibadah haji. Rasulullah sampaikan, ayyu rajulin kharaja min manzilihi, siapa orang yang keluar dari rumahnya hajan au mu'tamiran, keluar dari rumah itu untuk menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah. Begitu dia keluar itu niatnya adalah untuk haji atau umrah. Kalau orang menunaikan haji udah otomatis di situ ada umrahnya, apalagi hajinya tamattu. Kalau haji tamattu dia melakukan umrah dulu baru menunaikan ibadah hajinya. Beda dengan haji ifrat. Kalau haji ifrat tidak usah umroh, nggak apa-apa. Jadi dia menunaikan ibadah haji dulu, setelah selesai hajinya tuntas, baru boleh dia melakukan umroh. Kalau dia mau melakukan umroh, kalau tidak juga nggak apa-apa. Dan satu lagi namanya haji qiran. Haji qiran itu dia lakukan haji dan umrah itu serempak niatnya. Niatnya dijadikan satu antara haji dan umroh. Itu namanya haji qiran, karena ada satu sebab, umpamanya peperangan dan seterusnya. Maka orang seperti itu bisa melakukan haji qiran. Nah, ketika seseorang keluar dari rumahnya niatnya adalah menunaikan ibadah haji maupun ibadah umroh, fakullama rafa'a qadaman wa wada'a qadaman, setiap kali mengangkat kaki dan menurunkan kakinya, setiap kali melangkah, tanah saradzunubu min qadamaihi kama yatana sarwaraku minasyajari, dosanya berguguran dari kedua belah kakinya itu. Kaki kanan melangkah napak ke bumi, gugur dosanya. Kaki kiri melangkah napak ke bumi, gugur dosanya. Jadi tanah sarul dzunubu kama yatana sarwaraku minasyajari, seperti daun kering yang ditiup angin berguguran, rontok digoyang. Itu daun kering, pohonnya digoyang, rontok berguguran. Nah, ketika seseorang melangkah saja dari Indonesia, bayangkan sampai ke Arab sana, sampai ke Jeddah, itu berapa langkah kira-kira? Masya Allah. Bisa-bisa belum nyampai ke Jeddah, belum nyampai ke Madinah, dosa kita sudah habis karena terus melangkah. Langkah kita dari rumah dengan kaki naik ke mobil diwakili dengan roda mobil, dari mobil naik ke pesawat diwakili dengan baling-baling pesawat, dari putarannya baling-baling pesawat itu. Maka sampai di Jeddah, sampai di Madinah, bisa-bisa dosa kita sudah habis. Lalu ketika wa idza waradal Madinah, ketika menuju ke Madinah, wasallama
kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umpamanya Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Ketika mengucapkan salam begitu, ajabathul malaikatu, dijawab oleh malaikat salamnya itu. Dan setiap satu kali salam, satu kali membaca sholawat kepada Rasulullah, maka Allah akan kembalikan, akan jawab sholawat itu, satu sholawat menjadi 10 sholawat. Ini mengucapkan salam kepada Nabi, ajabatul malaikatu bisalam, dijawab oleh malaikat ketika sampai di Madinah, masuk ke Masjid Nabawi. Wa idza warada Dzulhulaifah, ketika menuju ke Dzulhulaifah, yaitu yang kita sebut sekarang adalah Bir Ali, ketika dia sampai kepada Bir Ali, di situ waghtasala, dia mandi. Di Bir Ali itu dia mandi namanya mandi ihram. Maka pada saat mandi itu tahharallahu bidzunubihi, dosa-dosanya akan disucikan oleh Allah, akan dibersihkan melalui aliran air yang mengalir pada tubuhnya ketika dia mandi ihram itu, mengalir itu pula lah dosa-dosanya keluar dari badan kita, dari roh kita, dari diri kita, dosa-dosa itu akan keluar. Wa idza labisa saubaini jadidaini, ketika setelah mandi lalu memakai pakaian ihram. Untuk laki-laki ada 2 kain, kain untuk sarung dan kain untuk selendang, untuk nutup bahunya. Wa idza labisa saubaini jadidaini, ketika menggunakan kain ihram yang 2 itu, jaddadallahu lahul khairat, Allah akan perbaharui dirinya dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah, dosanya sudah berguguran lalu dihiasi dengan kebaikan. Dan setelah itu baru niat ihram, umpamanya labbaik Allahumma umrotan, niat umroh, karena hajinya tamattu, niat umroh, labbaik Allahumma umrotan. Atau kalau nanti di waktu haji tanggal 8 Zulhijjah, boleh berniat labbaik Allahumma hajjan, karena ini adalah baru sampai dari Indonesia menuju ke Madinah karena gelombang pertama. Maka sampai di Bir Ali, setelah mandi pakai pakaian ihram, kemudian niat umrah, labbaik Allahumma umrotan. Setelah itu baru mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mengucapkan talbiyah seperti itu. Fa idza labbaika, ketika engkau mengucapkan talbiyah seperti itu, dijawab oleh Allah. Apa jawabannya Allah? Labbaika wa sa'daika asma'u kalamaka wa anzuru ilaika. Dijawab oleh Allah seperti itu. Ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dijawab oleh Allah, aku mendengar talbiyahmu dan aku melihatmu. Artinya ketika kita dilihat oleh Allah, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita didengar oleh Allah, artinya doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu nanti sampai berjalan terus sampai di Mekah, nanti di situ akan melihat Ka'bah. Begitu kita melihat Ka'bah, itu masuk di situ, kita melakukan tawaf. Fa idza tawafa, ketika tawaf bil Ka'bati, di Masjidil Haram, di Ka'bah itu, ketika tawaf di situ, tawaf 7 kali putaran, yaitu dengan bahu kiri berada di sebelah Ka'bah, bahu kiri jangan bahu kanan, tapi bahu kiri ini berada di sebelah Ka'bah, dimulai dari Hajar Aswad. Jadi selurusan dengan Hajar Aswad kita talmis, karena orangnya rame, cukup bismillah Allahu Akbar, baru dicium tangan kita, baru kita melakukan tawaf. Ketika kita melakukan tawaf itu, maka Allah akan berikan kebaikan yang luar biasa banyaknya. Wa idza waqafat bil Arafah, nanti pada saat tanggal 8 Zulhijjah mulai guyur-guyur menuju ke Arafah.
dan pada puncaknya adalah tanggal 9 Zulhijjah setelah tergelincir matahari mulailah wukuf. Wa idza waqafat bil Arafat, ketika wukuf di Arafah, wadajat lahul aswad, di situ dia berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bahiyallahu bihim malaikata sab'a samawat. Orang-orang yang wukuf di Arafat itu akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat 7 lapis langit. 7 lapis langit semua akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya Allah berfirman kepada malaikat, malaikati wasukanu samawati, wahai malaikatku dan seluruh penduduk langitku, amma tarawna, perhatikan hamba-hambaku itu, atuni min hajin, mereka memenuhi panggilanku dari arah yang sangat jauh, dari lembah, dari mana saja. Fawa izzati wa jalali wa karami, demi kemuliaanku, demi atas hakku, Allah Subhanahu wa taala sampaikan seperti itu. La ahabbanna musiahum, sungguh aku akan berikan keburukan mereka bil khairi, dengan kebaikan. Artinya ketika seseorang menunaikan wirid, berdoa, berzikir di Arafah, itu dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat, dan Allah akan membersihkan dosa-dosa orang itu. Oleh karena itu al-hajju wal Arafah, haji itu adalah Arafah. Tidak sah seseorang menunaikan ibadah haji kalau tidak wukuf di Arafah. Barangkali itu saja dulu keterbatasan waktu kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.